Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Yes. Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. yang mencipta Dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah Dia. Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. 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 Tepuk tangan. Tritunggal yang esa, yang maha besar. Dalam nama Yesus. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar Dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji,
kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Yes, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa kegelapan iblis dikalahkan oleh darah anak domba dan kesaksian kita semua. Yes. Biarlah kita merayakan Allah kita yang maha besar, Tritunggal yang esa, Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus ketiga, Tritunggal yang esa. Kami terpesona kepadamu. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona.
yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kami sembah, Dialah yang diagungkan, Bapa surgawi. Di dalam Tuhan Yesus bersama Roh Kudus, Tritunggal yang esa, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, layak, layak ku agungkan. Mari sembah, angkat tangan saudara, naikkan pujian, naikkan syukurmu, naikkan penyembahanmu. Urala Bapa Pasandarama, Kiralama Sandarama Sande. Haleluya. Mari berbahasa baru, naikkan penyembahanmu, worship. Yang belum bisa berbahasa baru, panggil nama Yesus. Sebab tidak seorang pun bisa memanggil nama Yesus tanpa oleh Roh Kudus. Seperti 1 Korintus 12 ayat 3. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi katakan, Kau Allah, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan, Bapa Surgawi dan Roh Kudus, ketiga yang esa, yang layak diagungkan. Yes. Pujian ini Tuhan berikan sewaktu kami sedang Bible study tentang Wahyu. Tuhan, alangkah indahnya kalau kami bisa menyanyikan lagu-lagu langsung persis teks. Seperti di Wahyu 22 ini, ayat yang ke-9 dan 10. Ayat 10 menjadi bait 1, 2, dan 3. Dan ayat 9 menjadi ref yang powerful. Biarlah saudara boleh bukan hanya menyanyikan, merenungkan. Berbahagialah mereka yang membacakan, mereka yang mendengarkan, dan mereka yang melakukan firman-Nya ini. Jangan memeteraiku
perkataan nubuat kitab Wahyu ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemas, biarlah ia terus cemas. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ku sembah Bapa surgawi, ku sembah Yesus Kristus, ku sembah Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang esa. Ku sembah Bapa surgawi, ku sembah Yesus Kristus, ku sembah Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang ku sembah. Ku sembah Bapa surgawi, ku sembah Yesus Kristus, ku sembah Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang esa. Musik saja. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan Allah yang maha besar itu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, sangat agung dan besar. Bapa surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Tritunggal yang esa, bukan untuk dipermasalahkan. Percayai lebih dahulu, imani lebih dulu, maka kau akan mengerti, bahkan berhubungan lebih lagi dekat dengan Dia, mengenal Dia, menyembah dengan Dia. Bersama-sama, ku sembah Bapa surgawi, ku sembah Yesus Kristus, ku sembah Roh Kudus, ku sembah Tritunggal yang esa. Ku sembah Tritunggal yang esa, ku sembah Tritunggal yang esa. Terima kasih Bapa surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Tritunggal yang esa. Amin. Happy Sunday semua.
Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi,
Tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Salam miracle. Tuhan Yesus adalah masternya miracle. Di dalam Yesus kita pasti terima dan jadi alat miracle mujizatnya. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama dengan tema Next Normal dalam iman dan imun hidup kita. Saya ulangi, iman dan imun. Iman saja nggak cukup, harus punya imun. Imun nggak cukup, perlu iman. Nat kita ambil dari Markus 10 ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus ternyata memberi teladan bahwa Yesus Tuhan yang menjadi manusia bukan untuk dilayani. Tentu kita tahu banyak pejabat turba turun ke bawah minta dilayani. Bahkan beberapa hamba Tuhan yang mungkin lebih terhormat, sebagian, tidak semua, ada yang minta untuk dilayani. Tapi saya percaya itu zaman dahulu sebelum pandemi, setelah pandemi semua berubah. Anak manusia datang bukan untuk dilayani tapi melayani, bahkan memberikan nyawanya. Apakah saudara dan saya sudah terbiasa dengan istilah new normal? Mungkin saja bila new normal yang kita pahami adalah penggunaan masker, cuci tangan, jaga jarak, work from home, ministry from home, worship from home, kreatif from home, dan menjaga jarak mungkin saja itu sudah menjadi kebiasaan new normal kita. Tetapi apakah kita sudah benar-benar siap dengan hal yang akan terjadi setelah new normal?
Dikutip dari kumparan.com, Dr. Gamal, CEO Medika menyatakan bahwa next normal adalah fase di mana situasi kembali normal. Pasca krisis, dengan adanya perubahan tatanan kehidupan yang dibawa semenjak terjadinya krisis atau pandemi. Baik pandemi karena virus, pandemi karena krisis ekonomi. Tetapi next normal ini akan dialami oleh seluruh orang di segala usia, jabatan, posisi, dan juga lokasi. Next normal ini adalah perubahan-perubahan baru atau kebiasaan-kebiasaan baru yang kita mulai ketika pandemi ini mulai mereda. Krisis ekonomi mulai mereda. Bisa jadi nanti PSBB mulai dilonggarkan. Pegawai-pegawai mulai bekerja, pabrik mulai berjalan, pasar mulai normal, penerbangan, bahkan wisata, kegiatan sehari-hari, dan itu memasuki masa namanya next normal. Founder and Chairman McPlus, Hermawan Kartajaya dalam talk show, dalam live streaming tentunya, mencoba mengkoreksi istilah next normal. Menurutnya, setelah masa work from home selesai dan aktivitas ekonomi mulai kembali, PSBB mulai dilonggarkan, dan pegawai mulai boleh masuk, pabrik berjalan, dan pasar normal, kehidupan sehari normal, itu namanya next normal. Beliau, Pak Hermawan, mengungkapkan bahwa akan ada perubahan-perubahan yang akan mengarah kepada next normal, di mana new normal menjadi dasar perubahan yang membawa pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan kita. Saya juga mulai mengalaminya. Anak saya yang pertama kuliah semester 5, kuliahnya di rumah, dari kamarnya. Anak saya yang kedua sekolah SMA kelas 3 juga dari rumah. Dua-duanya juga sibuk dari rumah aja, walaupun dua-duanya ketua kelas juga. Istri saya juga sibuk dengan berdoa lewat Zoom, online, mengajar, juga dari rumah. Saya juga pun demikian, kecuali pas ke studio seperti hari ini, seminggu sekali ke studio. Tetapi semuanya berubah. Tetapi kita mencoba untuk tetap cari hal-hal yang kreatif, inovatif, dan produktif. Di mana tetap menjangkau, mengajar, memuridkan, bahkan mendoakan yang sakit melalui online. Kekasih-kekasih Tuhan, next normal menjadi ajang pencarian di mana setiap hal akan dibuat sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan masyarakat yang telah mengalami new normal. Next normal akan menciptakan suatu tatanan di mana kebutuhan akan hal-hal yang esensi menjadi lebih besar dan penting. Suka nggak suka kita sedang bergerak kepada next normal. Ingat, tidak selamanya kita di new normal. Akan ada grow up, growing, bersama-sama. Kalau Anda tidak mau, ketinggalan kereta. Saya juga masih terus belajar. Saya berawal dari hanya dahulunya ngepel di gereja. Bahkan kuli bangunan di gereja, tentunya volunteer, tidak pakai gaji. 8 tahun total saya ngepel gereja. Tapi akhirnya saya menjeburkan diri saya dalam sekolah teologi, ambil program diploma 2, S1 dan seterusnya. Terus mulai pelayanan. Pelayanannya pun dimulai dari desa. Desa banget. Saya kalau khotbah di Jakarta, waktu itu saya tinggal di Surabaya, khotbahnya bukan di kota besar, di Jakartanya bukan, di kota bumi. Yang jauhnya bukan main. Kalau nggak kota bumi, suka bumi. Bumi-bumi semuanya cukup jauh. Tetapi terus setia Tuhan bawa ke media. Di media pun
memasuki namanya next normal, harus lebih kreatif, inovatif, dan produktif. Dan jangan lupa, tak terkecuali dalam iman kita, kehidupan rohani kita, juga kehidupan jasmani kita, imun kita. Kemarin dalam pertemuan gembala, ada gembala kami yang ibu dokter. Dia ikut pertemuan Zoom dan keadaan pakai baju dokter. Lalu saya suruh sharing, bagaimana sih supaya kita tetap survive era new normal dan menuju kepada next normal. Pokoknya harus punya daya tahan endurance yang kuat. Olahraga 30 menit sehari. Dalam seminggu 5 kali minimal. Wow, saya pikir betul juga. Diet jangan terlalu dipaksakan. Harus sehat, menunya oke. Proteinnya oke, karbonnya oke, jangan sampai nggak seimbang. Sehingga imunnya lemah. Kalau imunnya lemah, biar imannya kuat juga goyang. Jadi next normal bukan hanya iman, tapi juga imun. Ibadah online atau ibadah dengan batasan jarak menjadi new normal. Sekaligus cara gereja untuk beradaptasi dengan situasi era pandemi saat ini. Pertanyaan berikutnya, apakah kita siap dengan next normal yang lebih lanjut? Ada yang menarik, kita akan baca ayat ini, Matius 6 ayat 33. Di era next normal, tetap ada panduan firman yang dari Yesus sendiri. Ini ucapan Yesus langsung. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, kalau imunmu sudah kuat, maka imanmu juga kuat. Ini juga menjadi pegangan saya sejak saya terpanggil melayani. Saya masih ingat pada tahun 1981, saya masih kelas 2 SMP. Kelas 1 mau naik kelas 2. Saya ikut retreat dan saya dijamah oleh hadirat Tuhan. Dan saya pegang ayat ini, carilah dahulu kerajaan Allah. Semuanya akan ditambahkan. Jujur, saya nggak pernah nabung untuk punya rumah dan sebagainya. Semua akhirnya disediakan. Bahkan saya nggak ngoyo cari pacar, nggak ada waktu cari pacar. Pacar diberikan, akhirnya menjadi istri. Saya nggak pernah pacaran seumur hidup. Jangan salah sangka, saya nggak laku, laku banget. Banyak yang cinta sama saya, itu perasaan saya. Tapi memang saya serius cari kerajaan Allah. Ajakan Yesus di sini di Matius 6 ayat 33 adalah ajakan untuk mengutamakan kerajaan Allah. Adalah ayat yang merupakan ayat ajakan bila tidak disebut perintah. Tapi ini berasal dari Yesus sendiri. Kalimat carilah adalah kata yang bersifat menggerakkan atau mulai melakukan tindakan-tindakan secara aktif dan kreatif serta produktif untuk memulai perjalanan rohani, perjalanan kehidupan dalam arti yang sesungguhnya. Carilah, jangan bengonglah, tunggulah. Anda akan ditinggal oleh kereta yang berjalan cepat. Waktu terus berjalan. Perjalanan rohani atau jasmani Anda dalam kehidupan kita sehari-hari membuat kita harus cepat untuk belajar menjadi pribadi yang bergerak. Perlahan tapi kita masuk dalam pola kehidupan kerajaan Allah untuk kita boleh menjadi yang seperti Yesus inginkan. Dari new normal, kita melangkah ke arah next normal. Grow up. Yohanes 4 ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini ada kata yang menarik. Saatnya akan tiba datang. Bapa. Jadi Allah kita menempatkan diri posisinya sebagai Bapa. Ini keren banget. Bukan sebagai presiden, gubernur, dan kawan-kawannya, atau jenderal. Bapak yang bisa kita peluk, yang kita bisa
dekati. Tetapi dia mencari bukan penyembahan, penyembah yang benar, menyembah dalam roh dan kebenaran. Di era next normal ini, tetap kita konsisten bahwa kita tetap ada komitmen kita. Kunci penting dalam pencarian Allah adalah hati kita. Hati adalah di mana pusat penyembahan kita berasal. Allah ingin agar hati kita tidak hanya sekedar new atau juga bersedia untuk next, tapi kita siap masuk level selanjutnya yang lebih lagi dalam pengenalan akan pribadi anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, sementara kita mulai beranjak meninggalkan new normal ke next normal, kita harus berani untuk punya komitmen yang kuat. Komitmen yang lebih menuju next. Kenapa? Karena waktu tidak bisa mundur. Perubahan tidak bisa mundur. Terus berubah. Beberapa di antara perusahaan-perusahaan yang tidak mau new normal, next normal bisa kelindas. Ada yang menarik hari-hari ini, kita masih punya kesempatan yang sama untuk berubah dan menuju next normal bersama-sama. Kekasih-kekasih Tuhan, dari new normal menjadi next normal, dalam iman dan imun hidup kita, ada 3 langkah yang kita akan pelajari. Ada 3 langkah new normal menjadi next normal dalam iman dan hidup kita. Saya akan mulai dengan pujian ini. Pujian ini menjadi rema buat kita untuk kita percaya menjadi next normal. Ini sudah waktunya Tuhan yang pasti terbaik. Biarlah kita naikkan pujian ini untuk menjadi rema buat kita bahwa semuanya Tuhan izinkan demi kebaikan kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bersama ulangi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, new normal menuju next normal, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bersama, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Angkat tangan kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. 3 langkah new normal menjadi next normal dalam iman dan imun hidup kita. Yang pertama, setia dalam perkara kecil. Lukas 16 ayat 10.
Barang siapa setia dalam perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Lukas 16 ayat 10. Ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab, tokoh-tokoh pahlawan iman. Tapi saya akan bongkar dari contoh yaitu Musa. Musa dilahirkan di perbudakan di Mesir. Orang Israel sudah 430 tahun dijajah, nggak ada harapan, nggak muncul pemimpin yang bangkit. Pandeminya bukan 6 bulan seperti hari ini. Sudah 430 tahun dijajah, nggak ada harapan. Diperbudak. Tetapi Musa dilahirkan. Waktu Musa lahir, bayi laki-laki Israel yang di Mesir semua dibunuh. Sampai akhirnya ibunya Musa menaruh Musa di atas keranjang untuk ditaruh di atas sungai Nil. Ini namanya gambling. Antara hidup dan mati. Tapi itu perintah Tuhan. Miriam mengikuti dari jauh dan ternyata bayi Musa diangkat oleh putri Firaun. Bahkan nama Musa itu artinya diangkat dari air. Dan apa yang menarik, Musa memiliki masa umur 120 tahun. 40 tahun pertama dia ada di Mesir. Dididik untuk menjadi pangeran Mesir. Apa yang menarik di sini, Musa tidak lupa siapa jati dirinya. Dia mencoba untuk membela umatnya waktu ditekan oleh orang Mesir. Tidak sengaja dia membunuh orang Mesir dan dia akhirnya lari ke Midian selama 40 tahun. Dan dia setia dari perkara kecil. Dia menggembalakan domba-domba. Anda bisa bayangkan dari pangeran menjadi gembala. Di padang gurun Midian. Tentunya Musa tahu. Itu nggak gampang, tapi dia setia perkara kecil. Yang kedua, melayani bukan dilayani. Matius 20:28a. Sama seperti anak manusia yaitu Yesus, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Menarik sekali, akhirnya domba-domba Musa banyak, dia dipercaya oleh Yitro, akhirnya dia menantu oleh Yitro, menikah, punya anak. Sepertinya hidup Musa berakhir di Midian. Tidak. Rencana besar Tuhan atas Musa nggak berhenti. Untuk Musa bertumbuh, naik level dari new normal ke next normal. Dan Musa menerima perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ada semak duri yang menyala tapi tidak hangus. Wow, ini karena Musa bersiap melayani bukan dilayani. Mengapa dia sampai dipercaya menjadi menantunya Yitro? Sepanjang di padang Midian dia melayani. Tentu melayani domba-domba, dombanya diperbanyak. Sampai dia ketemu Tuhan di Gunung Sinai. Anda perlu tahu, kami setiap pergi ke Holy Land, pasti mayoritas pergi ke Mesir, lalu ke Gunung Sinai, dan kami naik ke gunung itu. Pertama kali naik saya penasaran, waduh keren. Kita sampai jam 9 malam di hotel, di kaki Gunung Sinai. Kita makan, disuruh cepat-cepat tidur, karena nanti jam 2 dibangunkan. Jam 2 mulai kumpul, lalu jam 2:30 naik. Kita naik unta pertamanya, terus jalan kaki, sampai subuh baru sampai. Saya bilang begini dalam hati, cukup sekali. Memang dahsyat melihat pengalaman Musa naik ke Gunung Sinai ketemu Tuhan. Begitu turun, juga cukup waktu 3 jam, dan kami sakit semua badan. Dan saya berkata, cukup sekali. Dan apa yang terjadi? Tidak lama kemudian, beberapa tahun kemudian saya pergi lagi ke Israel.
ke Sinai lagi, saya sudah menulis, saya nggak naik. Tiba-tiba waktu itu saya bukan pemimpin rombongan, saya wakil pemimpin rombongan. Dan pemimpin saya berkata gini, yang umur 50 ke atas tidak usah naik. Yang 50 ke bawah naik. Dan yang mimpin Timotius Hardono. Saya nggak bisa nolak, naik lagi kedua. Hari-hari ini saya dan Anda harus meneladani teladan Musa, melayani. Akhirnya Musa berjumpa dengan Tuhan dan dia pergi kembali ke Mesir. Bukan untuk menjadi pangeran Mesir lagi, tapi untuk membebaskan umat Israel. Dia sempat menolak waktu Tuhan mengajak dia, ayo melayani. Siapa aku? Aku enggak pandai bicara. Sampai Tuhan memberi contoh-contoh tanda ajaib kepada Musa. Lempar tongkatmu. Dan dengan tongkat itu dia melihat keajaiban Tuhan. Langkah yang ketiga, terakhir. Persembahan hidup. Roma 12:1 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kekasih-kekasih Tuhan, ada 3 karakter Musa, 3 teladan Musa untuk mengalami yang namanya dari new ke next normal. Yaitu setia pada perkara kecil, saya sudah jelaskan. Melayani bukan dilayani, saya sudah jelaskan. Terakhir sekarang, persembahan yang hidup. Sebelum kita mengakhiri 3 langkah ini, saya ajak Anda untuk menerima inspirasi dari lagu ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Musa memberi contoh untuk masuk kepada next normal, setia dalam perkara kecil, melayani bukan dilayani, dan yang ketiga, persembahan yang hidup. 40 tahun pertama Musa di Mesir, dia sempat berkata, I am something, saya pangeran Mesir. Dan ini agak keliru sedikit. Akhirnya Tuhan izinkan dia ke padang Median, 40 tahun. Akhirnya Musa berkata, I am nothing, saya nggak ada apa-apanya. Di saat itu Tuhan angkat dia. Dan 40 tahun dia ke Mesir dan membawa umat Israel keluar dari Mesir, membelah laut kosong, dari gunung keluar air, dari langit turun mana roti dan juga burung puyuh, dan sampai ke tanah perjanjian. Dan waktu dia ditanya, apa yang terjadi terakhir? 40 tahun terakhir dia berkata, God is everything. Bapak, Ibu, Saudara, akhirnya di tanah perjanjian memang Musa tidak masuk. Tapi Alkitab mencatat, kuburannya Musa nggak ada. Karena Musa diangkat Tuhan. Setiap kami ke Gunung Nebo, kami melihat tempat Musa terakhir. Melihat tanah perjanjian. Tidak ada kuburan Musa. Karena dia diangkat. Dan di akhir zaman di kitab Wahyu, Musa dan Elia akan menjadi 2 saksi yang bersama Yesus untuk bersama-sama membela umatnya. Sebelum kita berdoa, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah untuk dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita berdoa, sempurnakan firman-Mu. Kami sudah siap-siap dari new normal menuju next normal. Belajar dari Musa,
Kami tidak mau stagnan, kami tidak mau mundur, kami tidak mau jalan di tempat. Kami siap dari new ke next dengan kekuatan Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kalau ada di antara kami yang terus jalan di tempat, bahkan mundur, mulai putus asa, bimbang dan ragu, ampuni kami. Bahkan ada yang menjadi anak terhilang, kayak yang bertobat, kembali ke rumah Bapa dalam pertobatan, untuk kami diperbaharui. Dan kami mau pegang janji-Mu seperti Kisah Rasul 16:31. Percaya kepada Yesus, maka kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Karena Yesuslah jalan, kebenaran dan hidup. Dalam berkat Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, para murid Kristus yang bertumbuh menjadi mempelai Kristus, biarlah sakramen perjamuan kudus ini menyempurnakan ibadah kita. Setiap saya melayani perjamuan kudus ini, saya tahu masih ada pengampunan buat saya dan saudara. Masih ada second chance, kesempatan kedua untuk saudara dan saya. Karena itu jangan melakukan perjamuan kudus ini karena biasa, tapi karena hormat dan gentar. Karena ini bukan main-main, tapi sebuah pengorbanan yang mulia dari Yesus Kristus Juru Selamat dan Tuhan kita. Kita akan bersama-sama menyiapkan roti kita di rumah kita masing-masing. Bisa roti hosti perjamuan yang biasa atau roti apapun. Dan juga boleh anggur atau sirup anggur atau apapun. Sehingga itu menjadi lambang. Ingat, komitmen kita lah yang terbaik. Anda siapkan roti dan anggur. 1 Korintus 11 ayat 23 menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat lebih tinggi, kita minta ampun atas dosa dan pelanggaran kita. Ini kesempatan yang terbaik. Ampuni dosa, pelanggaran, kesalahan, ketidaktaatan hamba-Mu kami semua. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Aba ya Bapa, Bapa Surgawi. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Kita angkat cawan ini di atas kepala kita dan kita menghormatinya. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap kita menguji diri kita sendiri. Dan baru sudah itu makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan,
mendatangkan hukuman atas dirinya. Sementara kita angkat cawan ini, berdoalah buat keselamatan seisi rumahmu. Suami doakan istrimu, istri doakan suamimu. Kisah Rasul 16:31, percayalah kepada Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Bukankah cawan yang kita angkat ini persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Kita buka dua tangan kita. Kiralah papa sandara papa. Kiralah papa sandiara putukurahama sanda. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan tubuhmu yang dipecah-pecahkan, darahmu yang dicurahkan. Karena itu kami bertekad, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup kami yang lama. Semuanya itu sia-sia dan tidak berarti lagi. Hidup ini kuserahkan padamu, jadilah seperti yang Tuhan ingini. Kira apa sandara pukeraha. Biarlah bukan hanya kami diampuni dosa kami juga menerima paket kesembuhan yang sempurna, kesehatan yang sempurna, juga umur panjang sampai rapture, dan disertai Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Deklarasi iman Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Lagu Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang ku percayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Dia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripada